Kalau dari saya tuh memang menurut saya tuh organisasi itu penting karena sebelum kita terjun di dunia pekerjaan bisa kan, tapi kan kalau OSIS kan tuh bisa berkoordinasi waktu proker, nah lebih intens, guru juga bisa mengenal dengan OSIS, siswa-siswa OSIS itu seperti ini begitu. Lalu yang namanya organisasi dan juga kita yang masuk atau nyemplung di organisasi pasti punya prinsip. Nah dari Mas Aldo dan juga Mbak Resti sendiri tuh apa prinsip penting dari sebuah organisasi itu? Bergabung di KNP itu salah satu contohnya kita jadi ada tempat lah untuk rapat, untuk mempersiapkan program kerja, bahkan melaksanakan program kerja bisa kita difasilitasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KMP Talk bersama saya Abasuki. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, pemuda-pemudi di Kota Kediri, yang mana kita akan membahas sesuatu organisasi yang berada di suatu sekolah. Nah, salah satunya di sini ada OSIS, di mana ini saya mencoba cari di Wikipedia ya. OSIS. Nah, bentar. Ini OSIS itu kepanjangan dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Nah, organisasi ini disebut juga dengan OSIS ya. Ini pusat kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat serta potensi siswa. OSIS sendiri ini semacam sebuah lembaga resmi ya, lembaga resmi satu-satunya yang ada di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 23 Maret tahun 1970. Nah, lembaga ini tidak ada pada tingkat sekolah dasar kayak SDMI, tetapi lembaga ini dimulai ada pada sekolah menengah, yaitu bisa SMP, MTS, dan juga sekolah menengah atas, SMA, SMK, MA, dan sebagainya. Nah, hari ini podcast sesi keempat apa keberapa? Sesi keempat. Nah, dengan wajah-wajah pemuda yang luar biasa. Pick applause dulu untuk Mas Aldo dan juga Mbak Resti. Ini ada Mas Leonardo Kurnia Hindrawan ya, dari SMA Negeri 1. Iya, SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Kota Kediri. Terus ada Restia Arci Ananda atau Mbak Resti dari SMK Kesehatan Baktiwiyata. SMK Kesehatan Baktiwiyata. Apa kabar nih? Baik. Sehat. Nervous enggak? Enggak. Saya yang nervous. Karena mudah-mudahan saya merasa tua di sini. Biasanya tamu-tamu saya tua. Oke, di KMP Talk kali ini ada OSIS ya, di setiap sekolah pasti ada yang namanya OSIS ya. Pasti ada di setiap SMA, SMK. Sebenarnya apa sih yang mendorong ini Mas Aldo dan juga Mbak Resti terkait sampean-sampean ini, diri Anda itu untuk ingin berorganisasi? Bukankah main-main itu enak? Dua sana, nongkrong sana sini. Memang bagi sebagian orang tuh main-main itu enak, tapi untuk diri saya itu memang sejak SMP saya sudah ingin jadi OSIS. Ya, cita-cita ya masuk OSIS itu? Ya, bisa dibilang kira-kira waktu di sekolah. Dulu waktu SMP juga sudah terjun di OSIS, dilanjut di SMA. Oh gitu. Saya kurang lebih sama Aldo. Waktu SMP juga terjun di OSIS juga, ternyata seru. Terus SMA ini juga pengen lanjut lah. Lanjut OSIS gitu ya. Iya. Jadi organisasi sebuah cita-cita. Padahal dulu waktu saya SMP SMA itu cita-cita ya ingin gebet cewek-cewek banyak gitu. Gak ada yang masuk organisasi. Cuma terselubung gitu. Oh berarti masuk OSIS tujuan terselubung gitu ya? Bukan ya. Bukan. Oke, menurut Mas Aldo dan juga Mbak Resti sendiri, apa sih sasaran atau sebenarnya tujuan dari berorganisasi yang sangat penting? Mengapa sebagai anak-anak sekolah organisasi itu penting? Kalau dari saya tuh memang menurut saya tuh organisasi itu penting karena sebelum kita terjun di dunia pekerjaan atau di dunia masyarakat yang kita sudah lepas dari keluarga kita, itu memang sangat penting. Contohnya kita bersosialisasi, kita waktu di pekerjaan itu seperti menentukan tujuannya, itu kita bisa berkoordinasi dengan teman, bisa berpikir kritis bisa dibilang begitu. Belajar ya, belajar ya. Benar. Oke. Dari sini bahwa organisasi itu sangat penting ya. Terus lalu manfaat yang sama-sama dapatkan dari OSIS itu apa? Kalau dari aku pribadi sih lebih ke time management. Ya. Kita harus bisa mengatur waktu antara main, belajar, organisasi itu harus benar-benar diperhatikan sih. Karena benar yang pertama itu belajar emang perlu, tapi organisasi juga gak kalah penting sih.
belajar perlu, organisasi juga nggak Nggak penting. Jalan gitu ya. Iya, berdua harus balance. Terus dua-duanya harus Nah, kalau dari saya itu ya memang kurang lebih sama seperti Resti. Di lain itu kita juga lebih mengenal kepada guru. Kan kalau yang di TikTok atau di beberapa medsos lain kan ada yang menunjukkan OSIS itu bisa lebih dekat dengan gurunya. Itu memang benar. Kita bisa lebih dekat dengan guru, kita bisa tahu lingkungan sekolah seperti apa, kita bisa mempersiapkan event, bahkan kita bisa menjadi IO di event tersebut. Oke, berarti kalau nggak jadi OSIS nggak bisa dekat dengan guru? Bisa tapi bisa kan, tapi kan kalau OSIS kan itu bisa berkoordinasi waktu Lebih proker, intens. nah lebih intens, guru juga bisa mengenal dengan OSIS, siswa-siswa OSIS itu seperti ini begitu. Apa namanya, punya kesempatan lebih lah ya untuk dekat Iya. dengan guru, berkoordinasi dan lain sebagainya. Seperti itu, termasuk menjadi EO kalau ada event, Iya. terus Natalis dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Udah terlatih gitu. Terlatih ya. Meskipun masih SMA. Oh, tapi bisa. walaupun masih belajar ya. Iya, Masih itu. belajar. Masuk OSIS bukan karena mendekati guru supaya dapat Bukan. nilai baik. Enggak. Enggak ya? Bukan ya? Iya. Kan. Kan Karena biasanya memang gitu. cita-cita. Cita-cita. Ah. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Mas Alvin dan Mbak Resti. Nah, lalu yang namanya organisasi dan juga kita yang masuk atau nyemplung di organisasi pasti punya prinsip. Nah, dari Mas Aldo dan juga Mbak Resti sendiri itu apa prinsip penting dari sebuah organisasi itu apa? Kalau itu kekompakan. Kekompakan. Iya. Kekompakan itu memang perlu, soalnya kita mau menjalankan sebuah proker, yang proker itu kita tujukan untuk seluruh siswa yang untuk mengembangkan potensi mereka, itu memang perlu suatu kekompakan. Jadi kita mengompakkan pikiran dari beberapa anggota OSIS, meskipun anggota OSIS itu hanya kurang lebih 5% dari seluruh jumlah siswa, itu kita harus bisa menyatukan pikiran kita supaya bisa potensi dari setiap siswa itu bisa terjun di setiap proker yang kita adakan. Pemikirannya seperti dosen ya. Luar biasa. Dosen muda yang nanti. Oke, seperti yang Mas Aldo bilang dan juga Mbak Resti bilang bahwa menjadi OSIS itu banyak keuntungannya. Salah satunya dekat dengan guru, dekat dengan orang-orang yang ada di sekolahan. Ya. Artisnya lah gitu kan, artis sekolah. Siapa sih yang nggak tahu OSIS? Nah, pasti kalau sudah masuk OSIS pasti keren. Nah, punya juga seperti itu enggak? Kalau jiwa keren itu enggak sih ya. Apa ya, itu bonus sendiri. Bonus Ya, sendiri. bonus. Oke. Pujian itu hanya bonus, tetapi menurut kami dari OSIS itu tercapainya sebuah proker, kesuksesan sebuah proker, bahkan sampai semua siswa itu bisa up story bagaimana meriahnya proker kita itu sebagai kebanggaan sendiri kebanggaan gitu. sendiri. Oke, kecapaian dan juga kesuksesan sebuah program kerja ya. Iya. Emang program kerja OSIS itu apa sih? Banyak. Mungkin bisa dimulai dari SMA 1 barangkali ya Mas. Kalau SMA 1 mungkin yang dikenal masyarakat itu yang pertama Disnatalis ya. Kalau di bidang seru-seruan konser itu pasti di Disnatalis. Contohnya di terakhir kita konser itu di 2019 sebelum Covid melanda ya. Itu ya salah satu contoh kegiatan OSIS yang di backup dari OSIS sendiri. Jadi kita memang tidak menggunakan IO karena memang kita dilatih untuk menggunakan OSIS sendiri sebagai panitia. Lalu yang kedua itu di kalangan pendidikan itu kita ada olimpiade yang namanya MESO. Ya, terus juga ada Expo gitu. Sorry itu sih. Ini kan ngomong terkait Disnatalis itu kan sebenarnya walaupun ada OSIS tidak ada OSIS kan Disnatalis pasti ada setiap tahunnya. Pasti. Apakah proker OSIS itu hanya semacam itu atau mungkin ada yang lain gebrakan-gebrakan yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya? Kalau itu ada. Kita juga ada salah satu SI atau sekbid yang memang kita terjunkan ke masyarakat. Contohnya itu BPL. Kita ke BPL lalu ke Budi Pekerti Luhur itu, Kak, tahu kan? Budi Pekerti Luhur. Budi Pekerti Luhur. Iya. Itu kan yang terjun ke masyarakat, kita bagi-bagi, contohnya bagi-bagi takjil. Lalu bagi-bagi takjil itu kan gabung dengan si keagamaan di sekolah saya. Lalu itu juga seperti Jumat Berkah seperti itu. Itu yang salah satu contohnya ke masyarakat. Seperti itu. Oke. Lalu dari Mbak Resti sendiri dari SMK Kesehatan Baktiwiyata? Kalau yang dihandle sendiri itu sebenarnya ada MOBA Classmeet, namanya MOBA Meaning of Bakta. Apa itu? Class meeting. Iya, setiap akhir tahun pelajaran itu ada class meet, itu benar-benar dihandle sama OSIS sendiri. Oke. Gitu. Selain itu? Selain itu sebenarnya banyak kayak podcast terus ada podcast, terus kayak sebenarnya dari internal OSIS itu ada kotak harmoni, kayak kita menampung kritik dan saran dari berbagai siswa-siswi gitu. Siap. Jadi lebih kayak digital ya? Iya. Oke, siap. Oke, lalu menurut kalian berdua nih, apa namanya
apa sih yang perlu dibahas dari organisasi dari usia muda seperti kalian ini? Tentunya mempersiapkan diri lah sebelum kita itu terjun ke pekerjaan, ke dunia pekerjaan, kita mencari rezeki sendiri, kita terjun di dunia masyarakat. Contohnya nanti kalau kita seumpama waktu ada contohnya rapat RT atau rapat apa gitu kan, kita bisa ikut berkontribusi, kita bisa mengembangkan desa yang kita tinggali waktu sebenarnya itu. kita paham lah Kak, intinya rapat itu gimana, jalannya rapat itu gimana gitu. Tahu lah. Iya, tahu. Misalnya, ya, Ada dasar-dasarnya. Oke. Kalian kan muda nih, terbilang masih anak-anak sekolah. Sepenting apakah pemuda itu masuk di organisasi? Menurut saya sangat penting. Why? Kenapa? Kayak seperti yang tadi dibilang Aldo tadi, kayak sebagai memang dasar kita bermasyarakat nantinya, kayak mungkin dari di pekerjaan nanti kita bekerja di masyarakat, bersosialisasi, terus bisa menyatukan pikiran-pikiran orang banyak jadi satu tujuan gitu. Oke, satu tujuan. Mas Andrew? Ya, anggap saja itu kita sebagai pemuda, kita di SMA, di tingkat SMA atau SMP, kita jadi OSIS itu kan seperti kita menjadi penjabat. Jadi kita yang menentukan nanti program kerja itu seperti apa, sesuai dengan pejabat yang menentukan nanti masyarakatnya akan digimanakan. Nah, nanti di situ kita akan tahu kritik dari siswa bagaimana, sama dengan kita mengetahui jika nanti seumpama kita menjadi penjabat itu kritik dari masyarakat terhadap kita itu seperti apa. Jadi aspirasi. Kita juga tahu apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Oke, ini obrolan hari ini semakin seru ya. Mungkin kalau boleh diminum loh, nggak apa-apa loh ya. Kita minum dulu sedikit, nggak apa-apa, diminum aja. Jadi yang namanya pemuda itu guys, Cang ya, seorang pemuda itu perlu berorganisasi karena di dalam organisasi banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Salah satunya kita bisa menjaring aspirasi, mendapatkan link yang banyak. Apalagi kalau OSIS ya, di dalam organisasi sekolah itu kita bisa dekat dengan guru, kita bisa sering-sering berkoordinasi dengan siswa-siswa yang lain, dan plusnya kita dapat dikenal oleh seluruh warga yang ada di sekolah seperti itu. Jadi buat Anda yang merasa muda nih, yang jiwanya muda, yang masih di sekolah, kalau belum tahu OSIS segera cari tahu di OSIS di sekolah kalian ya, organisasi siswa itu ikutan di sana ya, supaya kalian itu hidupnya, sekolahnya bisa jauh lebih bermanfaat. Bukan berarti ini tidak bermanfaat, tetapi jauh lebih bermanfaat, dan kemanfaat yang kamu dapatkan itu bisa menular ke orang-orang lain seperti itu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang ada di Kota Kediri, khususnya di OSIS. Nah, ini OSIS ini setahu saya kan bukan hanya di sekolah-sekolah ya, tetapi di Kota Kediri sendiri juga ada forumnya ya. Juga ada. Apa itu forumnya? Foska. Ya. Apa itu Foska? Forum OSIS Kota Kediri. Forum OSIS Kota Kediri. Jadi bukan hanya ketua-ketua, tapi seluruh organisasi gitu. Itu hanya forum OSIS. Jadi di setiap sekolah SMA, MA atau SMK sederajat itu kita menaungi OSIS-OSISnya. Nah, sebagai bentuk kita menaungi mereka, itu mereka mengirimkan 2 kontribusi dari setiap sekolahnya masing-masing. 2 delegasi. 2 delegasi setiap sekolah, entah itu ketuanya atau organisasi atau anggotanya. Dikirim di Kota Kediri, dinamakan Foska. Iya, betul. Foska ini terdiri dari beberapa lembaga sekolah. Seluruh SMK, SMA, MA sederajat di Kota Kediri. SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Iya, betul. Hanya SMK, SMP, MTS? SMP itu setahu saya juga ada, namanya itu Forsket. Forum OSIS sama, forum OSIS Kota Kediri juga. Tapi yang tingkatnya itu SMP. Oke, gitu ya. Itu luar biasa. Emang ada berapa anggota? Kalau di Foska sendiri 48 anggota, dan setiap sekolah itu ada 2. Jadi 48 dibagi 2. Kurang lebih sekitar 24 sekolah SMK, SMA, MA sederajat. Semua ya tergabung ya. Tidak ada yang ketinggalan. Insya Allah tidak ada. Oke, dari mana sih sebenarnya awalnya Foska ini ada? Tahun berapa ya itu ya? Sekitar 2017-18. 2017-18. Iya. Siapa penggagasnya? Penggagasnya itu salah satunya itu seperti Kak Hakim. Kak Hakim sekarang itu sudah ada di Jember. Itu memang cita-citanya itu ingin mendirikan sebuah forum OSIS yang bisa menaungi seluruh SMA, SMK, MAN sederajat di Kota Kediri.
ya emang niatnya itu untuk mencurahkan aspirasinya mereka supaya kita juga nanti mengembangkan OSIS setiap sekolah gitu ya, tujuannya itu bagus mudah ya, supaya sekolah-sekolah itu menyatu. Barangkali bisa sharing program yang ada di sekolahnya masing-masing gitu ya. Kita juga bisa mengembangkan supaya nanti ada OSIS dari salah satu sekolah yang notabene bisa dibilang tertinggal, kita di Foska diajak dirangkul, kita bisa menaikkan OSIS. Betul. Keren, luar biasa loh ini. Ini sebenarnya perlu contoh juga di sekolah-sekolah lain bahwa organisasi itu tidak berhenti di sekolah, tetapi kita bisa bergabung atau belajar di sekolah-sekolah lain seperti itu. Nah, siapa sih sebenarnya anggota-anggota dari Foska sendiri yang tergabung selain maksudnya perwakilan 2 anggota dari sekolah masing-masing itu ada nggak dari pihak lain atau bagaimana? Mungkin alumni barangkali. Kalau alumni itu kan kalau di Foska itu ada Dewan Pertimbangan Foska, itu yang isinya alumni. Jadi kalau kita ingin mengadakan program kerja baru, namanya kan Dewan Pertimbangan, kita mengadakan pertimbangan dari alumni Foska. Kita kan konsultasi begitu atau koordinasi lah. Kita kan di sini saya dan Resti itu kan sebagai generasi 4 Foska. Generasi 4 Foska. Memang berapa periode? Ini baru generasi 4, soalnya kemarin terhalang pandemi kan. Jadi sempat nggak? Maksudnya satu periode itu? Ya, satu periode harusnya 1 tahun, 2 tahun. Seharusnya saya ini jadi gen kelima ya. Kelima ya. Harusnya kelima. Maksudnya satu gen itu berapa tahun jabatannya? 1 tahun. Sama kayak di sekolah 1 tahun gitu. Kalau nggak sama nanti kita kelas 12 menurut. Emang harga kelas 12 nggak boleh masuk Foska? Bukannya tidak boleh kan, kalau di sekolah-sekolah sudah purna. Iya, karena memang dengan pikiran fokus dengan cita-citanya. Persiapan lah. Cita-citanya Mas Aldo apa? Saya ingin jadi masinis. Super kereta ya. Ya, supir tapi kereta. Sama Resti? Sesuai sama jurusan Dianu sekarang sih. Kesehatan. Apoteker. Iya. Pas. Apoteker sama masinis pas. Ya kan? Ya kan, kalau apoteker jenuh kan bisa bepergian jalan-jalan. Terus nanti kan pertanyaannya terkaitan dengan Foska, kenapa tertarik bergabung di KNPI? Kan setahu saya kan Foska baru 2 tahun ya. Dari 2017. Enggak, maksudnya gabung di KNPI Foskanya. Kira-kira 3 tahunan. Sudah, ya 3. 2017 itu berdirinya itu kan katanya sudah dinaungi oleh Pak Reza. Oh gitu. Terus katanya itu sempat lepas, ingin dinaungi sama cabang dinas. Terus ternyata belum dinaungi, akhirnya kembali lagi ke KNPI. Oh gitu. Jadi ketika berdiri itu memang sudah langsung dinaungi oleh KNPI gitu ya. Oke, dari Foska sendiri kira-kira program untuk Kota Kediri itu apa? Apa ya? Kalau dari programnya Foska sendiri ada rapat ketua OSIS Kota Kediri, lalu ada pernah audiensi dengan DPRD Kota Kediri. Terus itu ada sama Pak Abu. Oke. Apa itu? Talk show apa tuh? Ya kayak talk show gitu sama Pak Abu. Lalu kita juga sharing-sharing dengan forum OSIS kota lain. Salah satu contohnya itu. Hanya talk show, sharing, kegiatan lain yang mungkin lebih berdampak ke masyarakat? Lebih berdampak untuk rencananya ini kedepannya ada. Namun masih kita rancang supaya biar matang gitu. Oke. Luar biasa ya. Oke, apa sih sebenarnya tujuan dari Foska itu sendiri? Tujuannya itu kita mengadakan sebuah forum yang tingkatannya itu SMA, yang khususnya itu untuk OSIS. Jadi kita biar tahu di setiap sekolah tuh ada OSISnya itu ada masalah apa. Ya kita kan OSISnya. Kita fokus ke OSISnya. Kita juga nanti bisa memberikan saran atau masukan. Tapi kita nggak mungkin kan sebar-sebar ke masyarakat luas. Namanya kan juga masalah dari sekolah lain. Kan kita juga forum kan berdiskusi lah bagaimana OSIS di Kota Kediri ini bisa eksistensinya itu bertambah begitu. Seperti itu. Dari teman-teman bergabung di Foska ini nanti kan akan di-sharingkan juga ke sekolah masing-masing. Jadi mungkin ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Mungkin dari teman-teman OSIS sekolah-sekolah ini ada problem lah. Nanti kita diskusikan solusinya apa.
nanti bisa disalurkan lagi ke OSIS-nya masing-masing sekolah. Oke, lalu selama ini bagaimana dukungan terkait Foska sendiri dari mungkin sekolah sendiri, lingkungan masyarakat atau bahkan pemerintah yang ada di Kota Kediri terkait Foska ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari generasi 3 ini sudah eksistensinya naik terus. Ini adalah salah satu contoh waktu kita pelantikan. Kita boleh sebut nama sekolahnya? Boleh, tidak apa-apa. Ini kita kemarin waktu pelantikan Gen 4 itu kan kita pelantikan di SMK Kesehatan IK punya Resti. Itu salah satu bentuk dukungannya dari sekolah tersebut, itu kepala sekolahnya sampai memfasilitasi apa kegiatan Foska, memfasilitasi berupa gedung serta fasilitas lainnya yang ada di SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Itu kita dari Foska bisa memakainya. Itu salah satu contoh. Oke. Lalu kalau dari sekolah-sekolah lain mungkin terkait perizinan, berhubung Foska ini sudah eksistensinya meningkat, itu mudah ya perizinannya lebih mudah. Oke. Gitu. Terkait Foska sendiri nih, sejauh mana sih Foska itu mengenal KNPI? Kalau dari Foska sendiri, berhubung dari generasi 3 kita mulai meningkat ya, itu setahu kami dari Foska itu, KNPI itu seperti sebuah naungan bagi pemuda-pemuda di Kota Kediri, itu supaya pemuda-pemuda ini dapat meningkatkan eksistensinya, dapat meningkatkan supaya lebih dikenal gitulah di masyarakat. Bisa pemuda itu mencurahkan kan namanya KNPI pemuda gitu. Yang dari Foska ini kan dari kalangan OSISnya yang tergolong masih muda ya, tingkat SMA ini juga. KNPI ini kayak merangkul, mewadahi juga. Mewadahi pemuda-pemuda atau organisasi yang bersifat pemuda di Kota Kediri. Gitu sih. Saya termasuk salut loh di sini karena saya tuh mengenal organisasi itu sempat saya dulu sebenarnya juga OSIS di salah satu SMA di Kota Kediri, nggak usah disebutkan daripada dia kan seperti itu menjadi OSIS bahkan menjadi MPK ya. MPK ya. Majelis Perwakilan kelas. Itu ada ya mas sampai saat ini? Masih ada. Oke, itu di forum Kota Kediri juga ada MPK? Kalau di forum Kota Kediri kurang tahu. Hanya OSIS ya, karena yang melekat itu biasanya rata-rata OSIS ya, macam seperti itu. Oke, ada nggak sih pertentangan atau tantangan dari sekolah yang mungkin tidak mau bergabung di Foska? Kalau pertentangan di sekolah tidak ada. Aman. Dan juga karena kan kita juga organisasinya itu kan bersifat juga ada kan di sekolah, maksudnya bukan organisasi baru didengar. Kita kan juga ada OSIS-nya. Jadi ya sekolah-sekolah kan juga sudah tahu OSIS itu seperti apa. Jadi ya mungkin belum ada pertentangan dari pihak sekolah karena kita kegiatan juga bersifat positif. Kita juga mengembangkan potensi dari setiap siswa di sekolah gitu sih. Oke, dari kegiatan Foska sendiri selama Gen 1 sampai Gen 4 ini ya, kira-kira ada nggak kegiatan yang mungkin berkesan dan juga menarik yang sudah dilakukan? Kalau berkesan dan menarik itu yang sama forum OSIS DKI itu ya? Kayak apa sih? Banding Foska dengan Fos DKI. Itu sih. Jadi saya di kota-kota lain itu juga ada forum OSISnya. Bahkan di DKI Jakarta itu ada. Bahkan kan DKI Jakarta kan juga sekolahnya SMA-nya kan banyak besar gitu kan. Oke, mungkin dari sini pertanyaan berikutnya terkait Foska sendiri itu kan bergabung di KNPI. Mungkin apa yang didapatkan Foska ketika bergabung di KNPI? Kalau bergabung di KNPI itu salah satu contohnya kita jadi ada tempat lah untuk rapat, untuk mempersiapkan program kerja, bahkan melaksanakan program kerja. Kita difasilitasi di sini. Itu juga salah satu bentuk dukungan dari masyarakat. Salah satunya pemuda, organisasi yang dari Kota Kediri itu juga mendukung akan hal itu melalui keterwakilan KNPI. Iya. Lalu juga ada salah satu contohnya itu sejak di Gen 4 ini saya selaku koordinator itu juga mengucapkan terima kasih dari KNPI ya. Kita support. Kita sudah mensupport lebih, bahkan sampai ada dananya untuk Foska sendiri. Syukur ya. Iya, bahkan dananya itu bisa untuk program kerja yang lebih besar, lebih fantastis dari sebelumnya. Gitu ya, untuk bisa lebih fantastis daripada program yang sebelumnya. Lantas terkait program Foska sendiri dan juga KNPI di sekolah seperti apa?
program dari Foska Iya, dan juga KMPI. untuk sekolah ya. Untuk sekolah. Untuk sekolah ya mungkin dari KMP itu kan juga menyalurkan kami ya dari Foska. Itu kita juga apa ya salah satu contohnya yang itu tadi untuk sekolah sendiri. Jadi setiap OSISnya tuh berkontribusi untuk sekolah sendiri. Jadi KMPI juga lebih terkenal di kalangan sekolah-sekolah. Pelajar, Kan juga guru juga. mestinya kan setiap siswa kan penasaran toh. Apa sih Foska ini Foska itu? Foska ini dinaungi siapa sih Dinaungi gitu. siapa? Kan kita juga tahu kan KNPI, kita juga memberitahu ke siswa-siswa Oh, ternyata Foska kan dinaungi dinaungi KNPI. KNPI. Kan itu seperti apa? Kita kan nggak bisa menjelaskan. Tempat itu di mana sih? Oh, di sini. Ada yang minta bertanya Ada. seperti itu. Bahkan anggota OSIS itu tanya sampai Apa sih ya gitu. sampai kita tunjukkan loh tempatnya di mana, kalau di Kota Kediri, di Jalan Kawi nomor berapa? Nomor 5. Nah, apa diajak ke KMPI barangkali kalau ada kegiatan dan sebagainya, KMPI terbuka pastinya ya Mas Abi dan juga Bang Nanda ya. Nah ini sang penjaga KMPI. Oke, selain itu pasti ada kan program-program OSIS dari sekolah-sekolah gitu yang mungkin tergabung di Foska yang notabene itu bisa diaplikasikan di Foska, ada nggak sih? Sebenarnya dari waktu itu ada podcast ya, mau collab sama Foska, collab sama OSIS yang SMK Kesedaran Batiwiata. Tapi ada beberapa halangan yang emang belum bisa dikerjakan, jadinya masih tertunda-tunda terus sampai sekarang. Oh gitu. Kalau dari SMA 1 itu ada yang namanya itu konser amal. Jadi kita itu antara sekolah saya dan Foska itu ininya kerjasama lah. Kita untuk mewujudkan konser amal di sekolah saya itu membutuhkan bantuan Foska. Jadi itu sih fungsi salah satu Foska. Oke. Apa namanya agenda Foska sendiri itu dalam 1 bulan ada berapa sih? Maksudnya terkait rapat, pertemuan dan Kalau rapat itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ya, di minggu pertama dan ketiga. Ya. Di mana lokasinya? Apakah keliling sekolah-sekolah gitu? Harapannya seperti Ya, itu. Cuman sementara ini masih perizinannya kan di- tentang pandemi nggak boleh berkumpul di Ya. dalam sekolah gitu. Kita Udah di sekolah. KNPI. Ya. Di KMPI. Iya. Oke. Waktu kemarin juga di KNPI di sini juga. Untuk sekretariatan Foska sendiri ada di mana kalau di Kota Kediri? Sementara masih di KNPI. Masih gabung KNPI. Masih ada, masih Iya. gabung. Tidak apa, artinya memang KMPI itu luas, makanya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa lah untuk teman-teman Foska barangkali gitu. Nah ini mungkin bisa di luar konteks Foska ya terkait kegiatan terus lain sebagainya yang notabene untuk menggembleng pemuda-pemuda yang ada di sekolah-sekolah gitu tergabung di dalam suatu organisasi di Kota Kediri gitu kan. Nah, selain proker nih, kira-kira dari individu-individu ada nggak sih yang cinlok? Kalau Nah, pasti dong yang namanya pemuda. Ada nggak sih yang cinlok? Jangankan Foska ya, atas zaman dulu saya dulu itu ketika kalau sekolah kan naik lem nih. Nah, aku tanggung zaman dulu kan masih banyak kalau sekolah jarang sekali di Kota Kediri seperti itu kan. Itu nunggu aja bisa kenal dengan sekolah-sekolah sana. Misalnya kelas 1 kenal sama SMA 5, SMA 5 kenal sama SMA 3 itu sering terjadi seperti itu. Dan kan Karena diangkat. ada wadah kan. Kalau dulu kan belum ada. Iya. Ada nggak sih cinlok? Kalau dari cerita-cerita alumni sih ada ya. Jumlah itu ada. Kalau ya mestinya di sekolah lain mungkin ada. Ada. Satu kelas aja ada biasanya. Ya makanya kalau di Foska sendiri Ada. Pastinya ada. Pastinya ada. Cuman mungkin masih Nggak berani. Kalau di Gen 4 ini masih belum berani lah ini Iya. mengungkapkan. Tapi kalau di gen-gen sebelumnya ada. Ada. Pasti. berani nggak? Berani. Namanya berani apa namanya blow up gitu bahwa kita tuh lagi PDKT dan sebagainya. Ya mungkin kalau sedang di forum atau kita sedang menjalankan program kerja tetap profesional lah. Tapi kalau di luar itu ya ketahuan kalau mereka di luar. Tapi aturan itu boleh ya di Foska? Boleh. Tapi harus itu profesional. Ya tetap profesional lah. Takutnya nanti mengganggu. terus berantem di Foska ya kan. Oke, kendala kegiatan selama pandemi COVID ini Foska sendiri seperti apa kendalanya? Kalau kendalanya yang pertama Nggak itu bisa ada bertemu langsung. susah untuk Iya. ketemu langsungnya. Mesti melaluinya Google Meet. Kan sekarang teknologi, tinggal Ya. di rumah sambil tiduran ya kan. Ya, tapi kan kita kurang tahu Kurang mereka bisa tidur mengenal apa sama enggak. lain gitu. Kurang mana satu sama lain. Ya. Mungkin kita bisa tahu namanya ini, tapi orangnya itu nggak tahu yang mana orangnya ini. Ya, betul. Terus juga yang kedua itu kalau kita kumpul-kumpul itu perizinannya kalau dari sekolah mesti mengizinkan ya.
contohnya kayak siswanya mengikuti kegiatan itu mengizinkan, tapi dari orang tuanya sendiri nih yang ini jangan dulu. Terus kemauan kita sudah menyebar undangan untuk rapat Foska ya, itu sudah jauh-jauh kurang lebih 3 hari sebelum kita rapat itu sudah banyak yang izin. Ini COVID-nya masih naik, orang tuanya masih belum mengizinkan gitu. Lalu hal menarik apa sih dari Foska sendiri ketika bergabung di KNPI? Mungkin ada cerita dan lain sebagainya. Kalau Foska sendiri tuh kaget ya, ternyata ada. Yang menaungi pemuda-pemuda di Kota Kediri ini sampai seperti ini. Kaget dengan KNPI ya, kaget karena Mas Nanda gitu. Kan ya. Tahunya kaget dengan Mas Nanda, wah ternyata ada penjaganya gitu. Kaget kan keamalannya Mas Nanda maksudnya. Mas Nanda kan ininya apian. Bahkan diminta izin dadak itu langsung bisa. Oke, mungkin lewat dulu Mas Nandanya. Oke, kalau unik di KNPI, ternyata ada di KNPI itu seluas ini gitu. Ya sehumble ini. Bahkan kita sebagai pemuda, kita sebagai pelajar itu istilah yang baru gitu ya. Baru gitu. Bahkan orang-orangnya sini tuh humble semua. Meskipun namanya sudah 20 tahun terbuka. Itu bahkan termasuk 11 tahun. Oh. Satu baraan. Oke, kita masih bisa mereka itu menerima kita, bahkan menunjang potensi-potensi yang Foska punya. Fasilitasi gitu. Ya, bahkan seperti itu kok. Jangan masih ada. Tahun 2017 berdiri, tahun 2017 berdiri ya. Sampai tahun 2022 prestasi apa yang sudah diraih Foska? Kita apa ya? Prestasi sendiri sih kayak akuan dari teman-teman itu sih ya. Legalisasi teraku ya Kota Kediri punya top sendiri, jadi nggak terlalu bergantung lah di KNPI. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita berakhir, apa sih yang menjadi goal teman-teman Foska di bidang organisasi setelah lulus? Goalnya itu apa? Goalsnya itu apakah berhenti di Foska atau mungkin ingin ke organisasi lain yang bisa mengembangkan potensi di Kota Kediri? Kalau mengembangkan potensi itu lebih ke pemudanya. Contohnya mungkin kita belajar di Foska, nanti goalsnya itu bisa mempersiapkan diri contohnya yang lebih matang gitu untuk persiapan kan depannya. kalau mesti kan kuliah kan, kalau anak SMA ya mungkin ada yang langsung kerja. Anak SMA kan juga ada yang kuliah itu mesti ke BEM. Tahu kan BEM ya, itu kan lebih detail lah organisasinya. Kalau ada bekal nih dari SMA, dari SMA ada bekal. Ini mendapatkan bekal pengalaman serta relasi yang lebih luas lagi meskipun masih SMA. Oke. Mungkin barangkali kalian kan SMA ya, kelas 12 sekarang. Naik kelas 12. Mungkin kan juga pelajar ya. Betul. Harapannya apa sih sekalian itu sebagai pelajar terkait pendidikan yang ada di Kota Kediri ini? Mungkin barangkali Pak Wali Kota ataupun Kepala Dinas Pendidikan bisa mendengar yang menjadi unek-unek sana seorang pelajar di pendidikan Kota Kediri. Salah satunya kan dulu waktu ini ke SMP ya. Oke. Di SMP kan sekarang kalau mau masuk SMP yang katanya kabupaten kan Kediri ada Kediri kabupaten sama Kediri kota. Itu katanya kan nggak bisa masuk ke kota kecuali dengan diiringi prestasi yang banyak. Jalur prestasi. Iya. Itu ya mungkin ya memang tujuannya itu pemerataan. Cuman kan keinginan untuk sekolah di kota itu kan juga ada gitu sih Mbak. Kurang lebih sama sih sama terus ya. Ada lagi? Untuk pendidikannya sekarang kan dengarnya juga ada kurikulum merdeka yang terbaru itu menurut saya langkah yang bagus sih ya. Bisa mengembangkan potensi siswanya. Lebih kritis gitu lah. Nah, jadi siswa kan selain di SMK yang kejuruan, di SMA kan juga tahu potensi yang ada di dalam dirinya melalui kurikulum merdeka ini. Betul sih. Jadi luar biasa sekali tantangan di Forum OSIS Kota Kediri. Oke, jadi untuk kalian pemuda yang dari Kota Kediri nih, yang namanya organisasi itu sangat penting. Bahkan di dalam sekolah kita sebagai pelajar itu sudah ditanamkan sejak dini bahwa organisasi itu penting. Tujuannya yaitu tadi kita mendapatkan segala hal, manfaat dan keberkahan yang ada di dalamnya. Gitu kan, kita bisa tahu jaringan, menambah teman, menambah relasi dan lain sebagainya. Mungkin terakhir barangkali dari Mas Aldo dan juga Mbak Resti sendiri untuk pemuda-pemuda atau pelajar yang dari Kota Kediri,
kata-kata mungkin. Ya mungkin untuk adik-adik yang mau masuk ke SMA atau SMP ya, yang sudah ada OSIS-nya atau sudah ada istilah organisasinya, itu ikutlah. Gak usah takut, gak usah join. Iya. Intinya nggak Kalian ada bisa ruginya. mendapatkan apa ya, pengalaman yang nggak bisa Didapatkan siswa biasa. Iya. Gitu. Ada Intinya plusnya lah. betul. Join organisasi, nggak cuma OSIS juga ada. Kalau nanti mau masuk SMA itu ada MPK, ada Paskib, juga ada intinya jurnalistiknya gitu Iya. ya, yang lebih detail lagi. Luas. Nah, sebelum masuk ke SMA, mulai dari SMP bibit-bibitnya Disiapkan, itu, ya. prepare gitu. Bibit-bibitnya dipreparekan dari SMP. Jadi artinya manfaatkan waktu sekarang kan waktu tidak bisa berputar Putar kembali. kembali. Manfaatkan Jangan waktu hanya sebaik bermain, mungkin. tapi juga Organisasi berorganisasi. itu penting banget sekarang gitu. Organisasi itu penting Penting banget. banget. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Naardo dan juga Mbak Resti. Sukses selalu. Amin. Dan juga semoga Foska sukses. Amin, amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda.